kami dari kelompok 6. Di sini kami akan menampilkan penjelasan mengenai Alfamah. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Rizky Adiansyah, nomor absen 29. Saya Hanan Pandita Wangsa, absen 11. Saya Damira Fitri, absen 24. Saya Davanisa Nadina Aulia, absen 5. Saya Marinda Dagustina, nomor absen 1. Saya adalah Luki Fediansyah, absen 3. Ibrahim wa Musa Sadaqallahul Azim. Assalamualaikum Ustaz dan Ustazah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Marilah. Buat Davanisa, Namira, dan Hanan, ada perlu apa kalian kemari? Nah, begini Ustazah, kami bertiga tadi melihat video tentang Alfamah yang tidak bisa tampil saat sakaratul mautnya. Nah, tapi di video itu belum jelas. Nah, makanya kami bertiga sini mau minta penjelasan dan mendengar secara jelas kisah Alfamah tersebut. Kalian atau kami sangat baik. Baiklah, kami akan menjelaskan mengenai kisah Alfamah. Saat pada zaman Rasulullah SAW, ada sahabat yang bernama Alfamah. Dia adalah seorang pemuda yang giat beribadah, rajin sholat, banyak puasa, dan suka bersedekah. Namun pada suatu hari Allah Subhanahu wa Ta'ala tadikan Alfamah sakit keras, dan di penghujung hayat dia diputuskan mengucap kalimat syahadat. Maka istrinya mengirimkan utusan kepada Rasulullah untuk memberitahu kepada beliau akan keadaan Alfamah. Begitu menerima kabar, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam langsung mengutus Ammar bin Yasir Bilal bin Rabah itu Haib untuk menjenguk Alfamah dan mengajarinya mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Namun lisannya tak kunjung kuasa berucap. Akhirnya mereka kembali menemui Rasulullah SAW. Beliau bertanya, apakah di antara kedua orang tuanya masih ada yang hidup? Disampaikan kepadanya. Ketika sahabat ini mengucapkan, ya Rasulullah, Alfamah memang masih memiliki seorang ibu yang sangat renta yang tinggal tak jauh dari rumahnya. Lalu Rasulullah SAW mengucapkan dan meminta kepada tiga sahabat tersebut untuk temui ibunya. Sampaikan jika engkau masih kuat, datanglah kepada Rasulullah, dan jika tidak, diamlah di rumah dan Rasulullah yang akan menunggunya. Singkat cerita, utusan Rasulullah SAW pun menemui. Setiba di hadapan ibunda Alfamah, utusan Rasulullah langsung menyampaikan kisah itu. Biarkanlah aku sendiri yang datang menemuinya. Aku lebih berhak untuk menemuinya, jawab sang ibunda. Dengan bantuan tongkatnya, ibunda pun berangkat menemui Rasulullah SAW. Setibanya, ia mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah langsung bertanya kepadanya, Ibu, kau tahu keadaan anakmu sekarang? Jawab saya, aku sudah mendengar tentang anakku wahai Rasulullah, dan aku sudah tahu keadaannya. Kau tahu kenapa anakmu sekarang dalam keadaan yang sekarat dan matinya sangat susah itu? Apa kata saya? Aku murka. Aku marah kepadanya. Aku benci terhadap anak itu. Aku tidak dapat memaafkan anak itu. Aku muak padanya. Kau tahu, setelah ia menikah dan memiliki seorang istri, ia lupa padaku dan ia mengabaikanku. Tidak sayang lagi padaku. Jawab sang ibu dengan nada yang sangat. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai ibu, maafkanlah anakmu, maafkanlah. Namun ibu itu pun menjawab, tidak Rasulullah, dia anakku itu sudah menyakiti hatiku. Kau tahu, pernah suatu ketika ia datang menghampiriku, katanya ingin memberikan baju baru padaku. Namun dia sampai di rumahku, nyatanya dia memberikan baju yang sangat buruk, dan baju yang bagus itu ia serahkan kepada istrinya. Kau tahu Rasulullah bagaimana perasaanku? Ya memang, dia dulu adalah anak yang berbakti kepadaku. Namun setelah ia memiliki seorang istri, ia lebih mencintai istrinya dan dia melupakan aku. Bagaimana mungkin aku bisa memaafkan anak yang durhaka itu? Gara-gara ia lebih mencintai istrinya daripada aku. Kata sang ibu,
dengan berurai air mata. Lantas mendengar cerita tersebut, Rasulullah menahan air matanya. Kemudian Rasulullah berkata kepada Bilal, "Hai Bilal, kumpulkanlah kayu bakar sebanyak-banyaknya." "Rasul, untuk apa kau ingin mengambil kayu?" tanya Ibu Alqamah. Rasulullah pun menjawab, "Aku tidak bisa berbuat apa-apa, Ibu. Sampai kapanpun seluruh amal ibadah yang dikerjakan Alqamah tidak akan berarti apa-apa sepanjang engkau, Ibu, masih memilih rasa marah yang luar biasa terhadap Alqamah. Alqamah akan terus menderita seperti ini. Maka alangkah lebih baiknya aku bakar saja tubuhnya, wahai Ibu, agar ia mati bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala." Aku tidak bisa melihat Alqamah dalam keadaan menderita seperti ini. Sang ibu bertunduk dan air matanya turun. "Bagaimana mungkin Rasulullah, engkau mau membakar tubuh anakku? Aku marah, tapi aku tidak mungkin melihat anakku masih hidup engkau bakar, wahai Rasulullah." Lalu Rasul mengatakan, "Maafkan anakmu. Alqamah butuh maaf darimu." Sang ibu pun menjawab dengan berderai air mata, "Aku berusaha untuk memaafkan Alqamah. Aku murka terhadapnya hanya di lisanku saja, tapi di hatiku sangat mencintainya. Aku hanya kecewa padanya karena dia melupakanku. Aku memaafkan Alqamah, wahai Rasulullah," kata sang ibu. Lalu Rasul berkata kepada sahabatnya, "Datanglah ke rumah Alqamah dan lihat bagaimana keadaannya." Ternyata ketika sahabatnya berdatangan ke rumah Alqamah, Alqamah telah kembali kepada Allah dengan keadaan yang tenang karena maaf dari ridho seorang ibu. Begitulah akhir dari kisah Alqamah. Wah, ternyata itu penyebabnya mengapa Alqamah kesulitan dalam mengucapkan syahadat. Aku mendapatkan banyak hikmah dari cerita ini. Ternyata tidak ada manfaatnya amal sholat, puasa, sedekah, dan amal baik seseorang jika ia durhaka dan suka melukai hati orang tua kecuali ia bertobat dan perbaiki sikapnya. Selain itu, kita juga bisa mencontoh sifat yang dimiliki oleh Ibu Alqamah, yaitu memiliki hati yang sangat lapang dan memaafkan anaknya, walaupun anaknya sudah berperilaku pendekatan. Terima kasih buat Ustadz dan Ustadzah yang sudah berkenan untuk menceritakan kisah Alqamah. Sekarang kita sudah tidak penasaran akan kisah tersebut dan memperoleh banyak hikmah yang bermanfaat. Sekali lagi, terima kasih. Ya, sama.